Oke, pertemuan kali ini kita lanjutkan ya materinya ke materi selanjutnya. Seperti biasa kita buka dulu OcuMark Explorer-nya. OcuMark Explorer-nya di sini. Kemudian ada, kita jangan lupa buka storage area yang sudah kita buat. Desert matching. Ini ya, desert matching. Oke, kemudian kita masuk ke proses. Kemudian pattern desainnya kita buka. Oke, seperti biasa kita cek dulu akses path-nya. Kita cek akses path-nya, diedit, kemudian ada workspace, ada customize, ada preferences. Kita cek preferences di akses path-nya. Ini path-nya. Nah, ini kebetulan sudah menggunakan storage area yang sudah kita buat. Nah, ya, tinggal kita apply, kita save, kita oke. Kemudian pilih file, open. Kita buka pola mana saja yang akan kita pergunakan, ya. Basic, kemungkinan kita sudah tidak akan menggunakan basic, kita akan menggunakan back body, ya. Kemudian front body, kita tekan kontrol kalau memilih pola-pola yang berbeda. Back body, front body, kemudian sleeve, ya. Nah, ini kita open. Nah, ini adalah pola-pola yang sudah kita kerjakan kemarin, ya. Nah, ini kita klik tuh, ya. Kita klik semua polanya. Nah, untuk merapikan polanya kita cukup tekan F2 di keyboard. Nah, nanti ini polanya akan rapih dengan sendirinya atau tersusun dengan sendirinya, ya. Jadi tidak menumpuk lagi seperti tadi. Oke, sekarang kita akan menggrading pola badan depan, badan belakang, dan lengan, ya. Polanya sudah kita sudah kita beri sim, kemudian simnya sudah kita hide, ya. Nah, ini kita tinggal di hide sim maksudnya. Nah, supaya nanti ketika menggrading kita tidak akan salah mengklik atau mengklik titik grading yang sim, ya. Seperti itu, kita hide dulu saja. Nah, karena kita akan menggrading pola pertama, kita akan menggrading dulu deh biar mudah pola depan, ya. Nah, ini kita arahkan kursornya ke pola depan, kemudian kita tekan F4. Nah, seperti ini. Maka dia akan zoom in pada bagian pola badan yang tadi kita pilih, ya. Nah, seperti biasa kalau untuk grade toolsnya sangat mudah, yaitu ada di grade, kemudian ada create atau edit. Nah, di sini ada edit delta, ya. Kita pakai edit delta saja. Nah, ini seperti ini. Kemudian kita klik. Jangan lupa kalau mau menggrading itu searah jarum jam, ya. Titik-titik, semua titik dari titik awal sampai kembali lagi ke titik awal, ya. Jadi supaya tidak ada titik yang terlewat, ya. Misalkan yang pertama saya mau membuat di titik sini, titik bawah ini, ya. Titik bawah ini angka kita klik. Nah, kita oke kan. Nah, ini muncul. Nah, kita perhatikan sesuai dengan size spek yang sudah ada, ya. Size spek yang adanya ukurannya adalah XS, kemudian S, M, L, dan XL, ya. Seperti biasa, ini cara membacanya dari X ke S berapa, kemudian dari S ke M berapa, dari M ke L berapa, kemudian dari L ke XL juga berapa. Kalau ada yang warnanya berbeda, berarti itu adalah base size, ya. Saat ini kita base size-nya adalah atau basic size-nya itu M, ya, seperti ini. Nah, di ukuran bawah sini ini ada waktu kita pembuatannya di sini ada titik front neck drop,
ya. Kita mau membuat pola badan depan. Di sini ada keterangan front neck drop. Kita lihat di size speknya, front neck drop ini adalah ukurannya, selisihnya front neck drop. Nah, dia adalah selisihnya dari XS ke S. Nah, ya. Nah, semuanya sama 0,4 ya. Jadi ini tinggal kita tentukan dia perubahannya ke arah delta X atau delta Y. Ya. Nah, ini berarti kita akan membuat turun naik ya. Jadi posisi front neck drop itu naik dan turun ya. Drop, ingat ada kata-kata drop berarti dia naik atau turun. Ya, seperti itu. Berarti sumbu X ya, delta X-nya kita ganti. Kita clearkan dulu delta X, kemudian kita masukkan angka 0,4. Nah, kita update. Karena angkanya sama, kita bisa tinggal update. Nah, ya, seperti ini. Nah, kalau muncul seperti ini, muncul angka gradingan atau muncul garis gradingan di garis-garis yang lain, jangan panik ya. Kenapa? Karena kita baru menggrading satu titik ya. Dan jangan dianggap kalau seperti ini, oh sudah selesai nih menggradingnya, sudah ada hasil gradingnya. Tidak, ini angkanya masih belum betul, masih belum tepat ya, angkanya masih belum sesuai karena kita baru menginput di titik yang paling sini, yang titik front neck drop ya. Itu kita baru menginput di situ. Jadi ingat, kita harus searah jarum jam biar tidak terjadi kesalahan ketika menggrading. Oke. Kemudian ini bisa kita Nah, lanjut ke titik berikutnya ya. Ke titik berikutnya yang ini. Kita klik di basicnya, kemudian Nah ya, ini berarti ada angka delta X, delta Y. Sementara kita clear X dan clear Y. Kalau sudah, kita tinggal menentukan apakah dia perubahannya. Di sini adalah titik neck width ya. Di sini ada neck width. Apakah neck width itu melebar atau tadi melebar atau turun ya, melebar atau turun. Nah, di sini bisa kita inikan bahwa dia adalah melebar ya, semakin lebar, semakin lebarnya, maksudnya perubahannya ke arah sumbu Y. Berarti yang kita input adalah delta Y ya. Delta X-nya 0, delta Y-nya adalah angkanya dari sini. Kita lihat neck width. Neck width angkanya ini selisihnya adalah 0,4 ya. Jadi dari ini kita lihat angkanya 0,4 selisihnya. Nah, itu ingat, neck width itu dibagi dua ya, untuk sisi sebelah kanan dan untuk sisi sebelah kiri. Maka angka gradingannya pun harus kita bagi dua. Dari 0,4 kita bagi dua berarti 0,2. Nah, karena semua angkanya sama bisa kita update. Nah, seperti ini. Ya. Nah, ini sudah 2 titik. Kita ke titik berikutnya. Di sini ada titik klik kanan. Nah, ini bisa saja tadi dengan kalau kita mau menggrading bisa kita sini titiknya diklik, kemudian di sini pakai yang keterangan di sini kita klik atau klik kanan ini sama saja. Nah, di sini masih ada angkanya. Kita clearkan dulu, clear X dan clear Y. Nah, untuk perubahan bahu, di sini ada bahu ya. Bahu itu semakin ke sana ya, ke atas ke bawah. Kalau di sini kalau di sini ke atas ke bawah maksudnya ya. Jadi dia perubahannya ke sumbu Y. Ke sumbu Y. Berarti kita lihat angkanya. Nah, kita lihat angkanya dia adalah Y-nya 0,5 ya. Semua 0,5. Berarti kita isi 1 di bagian atasnya, kemudian kita update. Nah, ya ini
Oke, dia sudah selesai. Berarti 1, 2, 3. Ingat, kalau kita sudah mengedit angka grading, biasanya bentuk titiknya akan berubah. Kalau yang belum kita input angka grading masih otomatis ikut ke gradingan yang sebelumnya, ini bentuk titik atau karakter titiknya segitiga. Sementara kalau ini sudah persegi atau belah ketupat ya, kalau seperti ini. Nah, belah ketupat. Oke, sudah. Berarti kita ke titik berikutnya di sini. Nah, oke. Di sini kita ada angkanya seperti biasa, clear X dan clear Y. Oke. Kita input di delta X dan delta Y-nya. Kenapa? Kalau delta Y ini angkanya berasa kalau delta Y ini waktu kita membuat ini adalah ke sini ya, perubahan delta Y berarti ke arah sini, ke atas ke bawahnya ya, ke atas ke bawah. Kalau ini kan ke kanan ke kiri. Nah, ke atas ke bawah ini berarti dia adalah ukuran 1/4 chest width ya. Nah, berarti kita lihat selisih chest width-nya berapa ya. Di sini selisih chest width-nya ada 4 ya. Berarti kemarin kita membuat polanya 1/4. Berarti chest width-nya pun selisihnya dibagi 4 ya. Selisih 4 kemudian dibagi 4 sama dengan 1. Berarti delta Y-nya adalah 1. Ini kalau sudah kita isi bisa kita update. Nah, ini kita oke. Nah, seperti itu ya. Lanjut ke titik berikutnya. Klik kanan. Oke. Nah, ya. Clear X, clear Y. Nah, karena masih ada ya. Delta X-nya ketinggalan nih yang bagian atas ya. Sini tuh sebetulnya karena kita baru delta Y. Nah, maaf, kita balik lagi deh ke delta X-nya. Delta X-nya di sini adalah perubahan untuk armhole, untuk kerung lengan ya. Nah, di sini kita lihat armhole-nya itu sudah ada 51 ya. Kemudian seperti itu. Nah, ini kita pakai ukuran untuk karena nanti kita polanya akan digabung ya, bukan kerung ini. Nah, kerung lengan atau armhole ini akan digabung dengan yang di pola lengan ya. Karena maka dari itu kita akan mengikuti perubahan di pola lengan. Di sini ada slip width. Nah, ini bisa kita pakai yang slip width. Slip width ini selisihnya 1,3. Ya. 1,3 itu untuk bagian depan dan bagian belakang. Berarti ada 2 bagian. Maka dari itu harus kita bagi 2. Berarti bagi 2-nya adalah 1,3 bagi 2 berarti 0,65. Mana ini? Oh, sorry, ininya nggak nyala. 0,65. Ya kan? Oke, ini bisa kita update. Nah, ya. Kalau sudah, jadi perubahannya seperti ini, ya. Nah, lanjut ke titik berikutnya yang tadi kita sudah mau ke sini ya. Nah, di sini ada juga delta X dan delta Y-nya. Delta Y-nya sama dari chest width. Delta Y-nya dari 1/4 chest width. Ya, karena selisihnya 4 dibagi 4 berarti dia angkanya 1. Oke, kita bisa update. Oke. Nah, delta X-nya itu dari back length. Nah, di sini back length selisihnya adalah 2. Kita clearkan X dulu, kemudian kita isi 2, kita update. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah ke titik yang paling bawah. Oke. Nah, berarti yang titik ini tinggal menyesuaikan bentuk yang bagian atasnya. Berarti dia perubahan di back length. Berarti kita input di clear X. Kita input di delta X. Maka kita clear X kan dulu. Kita isi angkanya. Kemudian kita update.
Oke. Ya, sudah. Nah, sudah selesai untuk grading pola badan, ya. Nah, ini apakah bagian sisi sebelahnya tergrading? Kita lihat, kita pastikan ya. Kita view. Nah, di view kemudian ada mirror, ada unfold. Kita buka mirrornya. Diklik polanya, klik kanan. Oke. Nah, seperti ini. Kita sudah lihat bahwa sisi bagian atas dan bagian bawah sudah ikut termirror ya. Ini adalah fungsinya, makanya mirrornya harus dilipat atau default ya. Jadi biar dia ikut jika ada editing atau ada memasukkan kampu, masukin grading, itu semuanya bisa ikut berubah ya. Ini kita fold lagi biar memudahkan proses berikutnya. Kita klik kanan, oke. Nah, gitu ya. Oke, nah ini sudah. Nah, ini ada cara cepat untuk menggrading. Ya, nah nanti kita akan copy grading ya, dengan catatan angka grading untuk pola depan dan pola belakang sama ya. Jadi kita punya cara cepatnya. Kita copy nilai gradingnya. Tadi semua titik sudah kita grade ya, semua titik di pola depan sudah kita grade. Maka kita akan menggrading semua titik di pola belakang ya, seperti itu. Mungkin ada beberapa ukuran yang berbeda ya. Oke, kita lihat dulu, kita pastikan dulu titik-titik mana saja yang sama ya. Untuk berarti yang sama itu dimulai dari sini ya, front ini apa berarti neck width ya. Titik neck width sama, depan dan belakang sama. Kemudian titik bahu juga sama, depan dan belakang sama. Kemudian ini titik kerung lengan dan chest width sama ya. Kemudian ini chest width dan back length sama. Di sini juga back length sama. Nah, yang membedakan hanya di titik back neck drop ya. Angkanya back neck dropnya semua 0 atau selisihnya 0 ya. Angkanya sama, semuanya 4. Jadi selisihnya 0. Jadi yang membedakan hanya di bagian sini. Berarti dari titik neck width sampai ke titik bawah sini angkanya sama. Ini bisa kita copy. Tapi catatannya dari kita mengcopy tetap satu titik. Jadi dari titik yang sudah di grading ke titik yang belum di grading. Oke? Ya, caranya kita masuk ke menu grade. Kemudian ada di sini ada modify ya, berarti dia memodif grading. Nah, di sini kita lihat ada copy grade rule ya. Ketika kita memencet ini ada copy grade rule. Nah, di sini banyak tipe kopinya. Copy grade rule, copy table rule katanya ya. Copy X rule, copy Y, copy nest X, copy nest Y. Nah, catatannya adalah kalau kita mau mengcopy sumbu X saja, kita pakai copy X rule. Kalau mau mengcopy sumbu Y saja, kita pakai Y rule, seperti itu. Tapi kalau kita mau mengcopy X dan Y, kita bisa pakai copy nest rule. Berarti semua perubahan nilai X dan Y ini akan ikut tergrading ya. Nah, seperti itu. Oke, kita contohkan ya. Kita pakai berarti di titik yang ini kita harus tahu tadi perubahannya di sumbu X atau sumbu Y. Nah ya, di titik neck width itu perubahannya sumbu Y. Berarti kita bisa pakai copy Y rules ya. Oke, diaktifkan kopinya. Kita select dulu preference pointnya. Kita select poin acuannya. Nah, ini poin acuannya di sini. Oke, kita klik dulu poin acuannya. Ini pastikan dekat posisinya. Nah, karena ini gradingannya sama, sebetulnya bisa di mana saja ya, di poin mana saja. Nah, klik. Nah, seperti itu. Kemudian klik di titik yang ini.
Nah, mengkliknya biar sesuai target ya. Jadi kita klik dulu di garis bahu ini, kemudian kita drag sampai muncul endpoint. Sampai muncul kata-kata endpoint. Kita lepas. Nah ya, ini kalau sudah merah juga di bagian yang kita copy, nah ini kita oke-kan saja. Nah, karakteristiknya langsung berubah ya, bentuk titiknya langsung berubah karakteristiknya, jadi sudah ada input nilai grading. Oke, di yang bahu juga sama, kita editnya itu delta Y, maka kita copy juga delta Y nya. Ini kita klik yang base nya yang warna biru ya, usahakan gitu. Nah, base-nya kita copy, kemudian kita akan mengcopy di pola yang belakang. Seperti tadi sama, kita klik dulu di garis bahu, kemudian kita drag sampai muncul kata-kata endpoint. Nah, dia akan tepat di endpoint ini. Nah, kalau sudah kita klik OK. Ya. Nah, untuk yang berikutnya ya, ini sudah betul belum Bu? Terlihat kok nggak kelihatan garis gradingnya. Kita munculkan saja garis gradingnya. Di sini ada view, kemudian ada all size ya. Kita klik di pola yang belum muncul garisnya sampai berubah warna, kemudian klik kanan, oke. Nah, ini dua sudah ada. Ini kan tadi include ya, terikut tadi sama ya. Nah, sementara kita belum merubah titik ini. Oke. Nah, berarti kita akan mengedit yang ini ya. Sekarang kita akan mengcopy yang dari ini, yang titik chest width dan neck ini ya, chest width dan armhole. Oke, berarti dia perubahannya dua-duanya, ada ke sumbu X dan ke sumbu Y ya, ke delta X dan delta Y. Berarti kita bisa pakai copy nest rules. Nah, kita klik dulu di pola yang M-nya seperti tadi. Kemudian kita drag di sini di garis armhole sampai muncul endpoint. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, perubahannya sudah sama, sudah mengikuti ya. Lanjut ke titik berikutnya, kita copy di yang M ya, di titik yang ini, di titik pola depan. Kemudian kita drag di sini, di bagian bawah, drag sampai muncul endpoint di sini. Nah, kita oke. Nah, seperti itu ya. Nah, untuk yang titik berikutnya, ini perubahannya hanya ke sumbu X. Berarti kita pergunakan copy X rules. Nah ya, ini kita klik titik acuannya, kemudian kita klik garis, di drag sampai muncul endpoint. Nah, kalau sudah di oke. Nah, seperti itu ya. Oke, copy garisnya sudah selesai sampai titik ini. Sementara titik ini harus kita nolkan angkanya ya, harus kita isi nilai gradingnya dengan 0. Berarti kita edit delta lagi, kemudian kita klik garis yang ini, klik kanan, oke. Nah, ini kita pastikan dia angkanya 00. Clear X, clear Y, oke. Nah, seperti itu ya. Jadi ini gradingannya sudah selesai untuk pola depan dan belakang. Cara cepat kita copy gradingannya, selama catatannya adalah selama angkanya sama untuk pola depan dan pola belakang, perubahannya sama. Oke, ini sudah selesai yang pola depan. Kemudian yang pola lengan ya, ini kita zoom ya, kita F2 saja. Nah, ini sudah selesai, tinggal yang pola lengan yang kita klik F4. Nah, untuk pola lengan, grading di pola lengan ya, kita akan mulai di titik atas ini ya. Kita edit delta, mau tidak mau ini kita input angka gradingnya dari awal karena tidak ada yang bisa kita copy. Oke, ini di sini kita edit delta. Di titik ini kita akan memasukkan panjang lengan. Oke, nah ini seperti ini, kita klik titik ini, klik kanan, oke. Nah, kita isi di perubahannya adalah ke arah kanan dan arah kiri karena kita akan mau input panjang lengan.
Oke, berarti dia perubahannya ke sumbu X. Clear, delta X-nya kita clearkan. Ya, kemudian kita isi angkanya. Selisih panjang lengan adalah 0,5. Kita update ya, karena angkanya sama. Oke, nah seperti ini. Oke, kita lihat sudah betul atau belum ya. Yang jelas kita lihat di bagian bawah untuk gradingannya betul atau tidak. Nah, ini ya, ternyata XS itu dia harusnya kuning dan XL itu harusnya biru toska ya. Nah, berarti ini terbalik logikanya, yang XL lebih panjang. Kalau seperti ini jadi lebih pendek. Oke, berarti angkanya tinggal kita minuskan ya. Tadi kita inputnya masih positif, sekarang kita perbaiki inputnya. Nah, seperti ini. Kita clearkan saja lah ya, lebih gampang. Minus 0,5. Sini kita update, kita oke. Nah, ya seperti ini. Oke, sudah. Nah, bagian yang ini. Di sini klik kanan. Oke. Nah, di sini ada perubahan slip width ya, slip width-nya. Di sini clear, perubahannya berarti ke atas dan ke bawah ya, karena width ya, karena lebar, ke atas dan ke bawah. Berarti kita akan input di sumbu sumbu Y. Jadi kita akan clear delta, clear Y-nya ya, seperti ini. Oke, ini nggak kelihatan ya, saya geserin dulu deh polanya. Oke, ini oke kan dulu deh. Nah, biar jelas ya nanti kalau dia di delta. Kita klik di situ polanya. Nah, ini bisa kita geser. Nah, seperti ini ya. Clear Y-nya. Nah, angkanya adalah 1,3. Berarti selisihnya dibagi 2. Untuk sisi yang kanan, ini untuk pola ini, dan untuk yang depan, lengan depan, ini lengan belakang. Ini lengan belakang, ini lengan depan. Oke, berarti kita angkanya dibagi 2 ya. 1,3 dibagi 2, 0,65. Kita update. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ya jangan panik. Ini kan baru 2 titik. Nah, titik berikutnya. Diklik titiknya, kemudian oke. Nah, ini ada delta X, delta Y ya. Sementara kita hanya akan merubah di bagian slip opening, atau slip opening perubahannya ke atas ke bawah ya di sini. Kalau ini untuk ke atas ke bawah berarti sumbu Y. Clear dulu X-nya karena sumbu X-nya tidak akan kita isi atau diisi angkanya 0 ya, nilainya 0. Kemudian delta Y-nya adalah selisihnya adalah 1. Untuk slip opening selisihnya 1. Berarti bagian atas bagian sini ya, bagian lengan depan 0,5, lengan belakang 0,5 dibagi 2 ya, 1 dibagi 2 berarti angkanya 0,5. Ini update. Oke. Nah, sekarang sisi yang bawah ini. Oke. Copy lagi. Ini oke. Clear X, clear Y. Oke, berarti kita sama akan memasukkan ini tadi kan 0,5 dari angkanya ya. Ini kita lihat. Kita masukkan angkanya 0,5. Kita update. Nah, ini berarti salah ya, karena tadi seperti biasa kita lihat di sini XL itu harusnya di luar seperti yang bagian atas. Oke, berarti ini angkanya harus minus 0,5. Update. Oke. Nah, ya, seperti itu. Ini juga sama untuk yang ini. Nah, oke. Ini tadi dari slip width ya, setengah slip width ya. Slip width dibagi 2. Perubahannya ke delta Y. Berarti 0,65. Oke. Update. Kita cek dulu. Nah, ini jangan lupa berarti sama, harus diminuskan angkanya. Clear Y, kemudian kita masukkan minus 0,65. Ini kita update. Kita oke. Nah, untuk grading pola lengan sudah selesai, tampilannya seperti ini
ya. Nah, maka proses grading sudah selesai. Oke, kalau proses grading sudah selesai, ya. Ini untuk keperluan videonya ya akan saya bagi dua ya. Nanti kita lanjut ke video marker ya. Ini kita save dulu ya. Kita save final. Save final di sini sudah tidak ada lagi editing di bagian PDS ya. Ini save final. Biasa kalau save final kita harus tampilkan semua item yang sudah kita buat. Tadi kita jangan hide sim ya, seperti ini kita klik simnya. Nah, sambil dilihat ini ternyata ada yang tidak terubah ya simnya tuh. Setelah kita cek, nah ini bisa kita edit ya. Nah, ini mungkin kampuhnya tidak teredit ya. Oke, kita edit delta ya. Kita masuk ke edit delta, kita klik di bagian kampuhnya. Nah, ini lihat ada angkanya minus-minus. Kita clear X, clear Y. Oke. Ya. Atau sini kita angkanya kita kasih delta X-nya 4 ya. Nah, 4. Ini oke. Seperti itu. Ya, ini jadi ini karena ini efek mengcopy sih ya, karena kita copy X, copy Y. Nah, harus diperhatiin sih kalau copy X, copy Y jadi betul atau tidak. Nah, ini gini aja deh. Oh iya, angkanya kan 2 ya, bukan 4. Maaf. Nih gini. Oke. Clear S-nya 2 tuh kan, saya lupa angkanya. Update. Nah, oke. Nah, ini sudah jadi lurus ya. Tadi nggak lurus karena saya salah input angka. Nah, ini sudah selesai. Nah, grading sudah kita tampilkan, sim juga kita tampilkan. Berarti yang belum adalah mirror. Mirrornya belum kita buka. Kita masuk ke view, kemudian piece ada unfold. Kita buka semua mirrornya. Nah, kita tekan F2. Kita tekan F2. Nah, ini sudah selesai. Kita akan save final ya. Save final dengan nama yang sudah sesuai. Oke. File, save as. Nah, diklik polanya. Nah, ini back body. Kita kan namanya akan tetap sama back body, bagian optionnya. Nah, ini back body berarti kita pakai kategorinya kita bisa lebih singkat pakai yang singkatan ya, nama singkatan komponen. Berarti back body BCK. Back ya. Nah, ini deskripsinya di cut-nya berapa kali? Cut 1 kali. Oke. Back kategorinya back BCK, file name-nya back body, kategorinya BCK, kemudian description-nya cut 1 kali. Ini kita save. Ini override, yes. Nah, kalau sudah save, gradingannya akan hilang. Hilang dalam artian tersembunyi dia ya, tampilannya saja yang hilang, tapi nilai gradingannya tidak akan hilang. Oke, yang berikutnya. Front body. Ini berarti kita kategorinya FRT karena dia front. Kemudian description-nya sama. Cut 1 kali. Ini save. Yes. Nah, seperti itu override juga ya. Ini yang sleeve. Sleeve. Nah, namanya sama, kita ganti kategorinya SLV. Cut-nya berarti dia 2 untuk lengan kanan dan lengan kiri. Cut 2 kali. Oke, save. Nah, ini override. Oke. Nah, yes, dia ada poin yang enggak identik. Oke, biarin. Ya, oke, seperti itu. Ini sudah selesai. Nah, untuk video ini biar tidak terlalu panjang, memang akan saya sudahi dulu untuk pembuatan videonya ya. Jadi ini sudah, nanti video berikutnya adalah persiapan marker dan marker ya. Oke,
seperti itu, karena takutnya terlalu besar. Tapi kalau mau dilanjut juga bisa aja sih ya. Kalau bolehlah kita lanjut aja deh. Ini kita close dulu ya. Ini berarti gini. Oke, nah untuk persiapan marker seperti biasa, yang pertama kita buat adalah model. Di AccuMark-nya klik kanan new model. Oke, nah modelnya sudah terbuka. Oke, sambil menunggu loading sebentar ya. Modelnya sudah terbuka, kemudian kita akan memasukkan pola-pola mana saja yang akan kita marker ya. Di model itu kita akan memasukkan atau mengumpulkan pola yang akan kita marker. Oke, nah ini piece name-nya. Nah, kita akan masukkan yang kita pilih ya, front body, back body, kita tekan Ctrl dan sleeve. Ini kita open. Nah, ini sudah piece name-nya ada, piece image-nya ada, piece kategorinya ada, piece description-nya juga ada. Jangan lupa kita tambahkan fabric. Kita mau tambahkan fabricnya B dan B biar kita beda ya. Nah, ini flipnya seperti biasa. Kalau cut kali 1 berarti 1 0 0 0. Kalau cut 1 juga 1 ini 1 0 0 0. Kalau cut kali 2 berarti ininya 1 piece originalnya, kemudian kita flip di arah X1. Ini kosong, ini kosong. Nah ya, di sini di size spec-nya tidak ada keterangan string stretch, berarti ini kita nolkan kalau tidak ada ya. Nah ini 0, ini juga 0, 0, ini 0. Oke, kalau sudah ini file kita save as, karena baru ya pasti. Nah ini kita save dulu. Nah t-shirt. Oke, save. Nah oke, ini kita close ya. Sudah ada modelnya. Nah, kita akan membuat marker original dulu ya. Jadi nanti kalau sudah tahu marker original, bisa kita membuat marker matching ya, seperti itu. Jadi ini masih yang original dulu. Model sudah, sekarang tinggal order. Klik kanan lagi di AccuMark Explorer-nya, kemudian new order. Oke. Nah, seperti ini. Marker name-nya t-shirt. T-shirt. Oke, ini kita masukkan limitnya t-shirt juga open. Kemudian annotation-nya juga yang t-shirt open. Fabric width-nya di sini 170. Oke, mau ikut ke model. Nah, oke, masuk ke model 1. Model name-nya kita pakai yang kita pilih yang t-shirt open. Fabric type-nya nah B katanya, klik OK. Size-nya, nah kita lihat size-nya di sini, select all. Kita akan masukkan semua size. Oke, kita akan memasukkan semua size. Oke, select all. Ini kita okekan. Kuantitinya kita masukkan di sini karena tidak ada kuantiti. 90 kuantitinya. Lagi ngerekam, Bu. Jadi kuantitinya di sini ada. Oh, di sini belum masuk kuantitinya ya. Berarti kita bisa memasukkan kuantitinya 1, 1, 1 dan 1, 1. Oke. Seperti ini. Kalau sudah, seperti biasa kita save dulu ordernya. Kita save, kemudian kita proses order. Nah, ini sudah sukses. Oke, kalau sudah sukses kita okekan. Ini kita close. Nah ya, kita buka markernya. Ya, karena sudah sukses kita bisa buka markernya. Sedikit ternyata ya. Nah, seperti ini markernya. Ini tinggal kita susun lah ya. Karena ini satu. Nah, nanti mungkin dibedakan kalau nah ini
pola yang besar-besar dulu deh. Nah, XSM. Nah, ginilah ya, saya susun cepet aja deh. Seperti ini ya. Dah, susun cepet aja. Ya, saya susun cepat saja karena ini kuantitinya nggak banyak juga, cuman satu-satu. Dah ya, kalau sudah kita tinggal save saja di bagian atas ini, save. Nah, udah selesai. Nah, marker original t-shirt sudah selesai dengan kuantiti 111. Are you sure you want to exit? Oke. Nah, sudah selesai pembuatan markernya. Berarti kalau sudah selesai, kita lanjut untuk pertemuannya minggu depan ya. Kita minggu depan akan masuk ke marker matching.